handphone itu awesome. Luar biasa, membuat hati senang, memberi semangat. Tandem. Barang yang must have ya sekarang. Membantu. Keren. Sebagai jendela dunia juga. Gadget is my life. Wow, buat saya. Biasanya yang dikendalikan yang sakau, panik, marah-marah, tidak tenang, pusing, mual. punya HP itu awalnya dari SD kelas 5. Jadi masih layarnya itu masih kuning. Nah, masih cetak-cetik. Masih itu loh, hitam putih. Seri sekian kayak Jadul banget, masih Nokia Center. Kadang sebulan ya 50. Saya sangat boros sekali. 100.000 mungkin. Kalau itu bisa 100-an lebih sih. nggak pakai 60.000 ya 100.000. Kalau misalnya untuk internet, mungkin ngupload foto, terus update pet. Kalian cari jawaban. Game. Nyari gambar tokoh-tokoh pahlawan. Hubungin temen, pacar. Kan kalau di kamera tuh ada banyak editan. Banyak banget kalau dihitung. Karena ngikutin tren sih biasanya gitu. Kayaknya kalau misalkan aku pakai ini, lihat temen kok handphonenya lebih oke gitu. Entah kameranya lebih gede megapikselnya, itu kayak lebih enak buat foto. Jadi kayak aku ya udah deh ikutan ganti gitu. Ikut-ikutan tren gitulah. Hari gini masih pakai BB begitu. Nah kan sudah ganti dengan Android dan sebagainya. Itu saya kira pernyataan yang ini bisa diketahui bahwa orang semacam ini hanya untuk membawa handphone, membawa gadget yang lebih canggih itu hanya untuk semacam gengsi-gengsian aja, prestis begitu. Perkembangan teknologi itu tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa mensikapinya. Apabila kita lagi bekerja, tetapi teman kita malah lebih asik main HP itu, jadi seolah-olah kita yang bekerja sendiri, mereka yang menikmati dunianya seperti itu. Paling saya mencari teman lain saja yang sama-sama tidak pegang handphone. Terus ya cenderung jadi sombong tuh orang itu yang pegang handphone itu dia asik sendiri seperti tidak membutuhkan orang lain. Padahal kita mungkin menunggu anak pulang sekolah itu kan mungkin juga pengen ngobrol-ngobrol, pengen tukar pikiran gitu tau, tapi kalau sudah pegang handphone gitu kan dia sudah asik ya sudah menjauh saja. Pasti langsung megang gadget, entah buat ngumpulin nyawa apa. Setelah bangun tidur? Gadget juga. Bangun tidur aja udah buka gadget. Yang penting kalau gadget buat mandi tuh ada musik-musiknya gitu. Saat mandi pun kadang saya bawa, ups keceplosan. Mau tidur yang dipegang terakhir apa? Bener ya. Setelah tidur dipegang pertama apa? Cukup penting. Gadget itu penting banget buat aku karena dengan gadget aku bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kayaknya sepi aja. Kayak gadget is my life gitu, kayak semua itu ada di situ gitu. Jadi kayak susah lepasnya aja. HP. Baru panik. Bingung apa sih? Nggak ada sinyal. Itu kadang bingung mau gimana. HP-nya jadi canggih tapi nggak guna karena nggak ada sinyalnya. Terus ini juga sih, kalau misalnya HP habis baterainya, nah itu tuh rasanya tuh kayak, ya nggak bisa dimainin lagi. Mana misalnya power bank-nya habis juga. Terus colokannya jauh, udah PW di kasur. Nah itu males banget rasanya buat ngecas. Ketinggalan buku. Kalau dompet nggak terlalu penting, soalnya kalau HP itu penting nanti misalnya ada
orang tua siswa yang minta izin untuk anaknya karena sakit, atau ada dari sekolah anak saya atau dari keluarga, nanti kan cepat bisa tahu. Buku. Mereka belum terlalu sadar bahwa mereka terlalu lekat dengan handphone. Hanya ketika ditanyakan, bagaimana perasaanmu jika handphone ini saya ambil dari kamu, lalu saya letakkan di rumah, pergi tanpa handphone, mereka mengatakan, oh tidak bisa seperti itu. Gitu. Jadi kalau sampai nomofobia itu mereka, banyak di antara mereka tidak tahu istilah itu. Tidak tahu dan memang tidak tahu juga bahwa mereka itu memiliki gejala nomofobia. Yang mereka tahu adalah mereka sangat membutuhkan handphone dan mereka selalu beralasan handphone ini pengganti buku. Misalkan di kamar mandi, di kamar kecil, biasanya kan bawa koran tetapi saya bawa handphone dan sebagainya. Seperti itu, padahal belum tentu di kamar mandi atau di kamar kecil itu mereka membuka informasi yang biasanya dibaca dalam koran gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah dengar nggak? Enggak. Tahu? Enggak. Nomofobia? Kayaknya pernah dengar tapi nggak ngerti. Fobia? Enggak. Pernah dengar nomofobia? Enggak. Enggak Baru ini. Ini ya kurang pernah dengar, saya nggak ngikutin juga. Ada yang bilang anggotanya Kos Plus ya. Nomofobia. Enggak, baru dengar Mas. Karena saraf otaknya bukan. No mobile phone phobia. Jadi di sini artinya ada orang-orang yang memiliki kecenderungan tidak bisa berjauhan dengan handphone atau gadget. Tidak bisa berjauhan dengan handphone, minimal memiliki 2 handphone biasanya, kemudian akan tidur, bangun tidur itu selalu membawa handphone, tidak peduli apakah dirinya itu dilihat keren atau tidak dengan handphone, tetapi yang dia pedulikan adalah saya harus dengan handphone, begitu. Itu irasionalitas, kelekatan yang irasional. Jadi kelekatan yang itu tidak rasional gitu ya. Jadi misalkan handphonenya tertinggal di tas di lantai atas, lalu dia harus ada rapat penting di bawah, lalu dia meninggalkan rapat hanya untuk mengambil handphone. Lalu ketika ditanya, memang sedang menunggu informasi apa atau menunggu dihubungi oleh siapa gitu, jawabannya adalah ya enggak, ya cuman tak bawa aja begitu, nyaman aja gitu ya. Seakan-akan handphone itu seperti jimat begitu. Jadi kalau nggak ada jimatnya itu kepercayaan dirinya luntur gitu, keteguhan hatinya itu lenyap. Iya, sebetulnya dalam konteks psikologi itu manusia itu semua punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan. Hanya yang membatasi mereka adalah keraguan-raguan mereka. Apakah saya mampu, apakah saya bisa? Sebetulnya mereka bisa, tetapi kemudian ada sebuah jimat begitu yang membuat mereka nyaman. Mereka tuh menyalurkan keraguan-raguan, kegelisahannya dalam benda itu. Sugesti ya, mensugesti, sehingga ketika membawa itu saya nyaman. Lalu saya menjadi lebih percaya diri, saya menjadi lebih teguh ketika membawa benda itu ya, termasuk handphone itu. Nah, itu sebetulnya bukan bendanya, tetapi kepercayaan diri saya itu saya salurkan di situ, saya sugestinya. Jadi ketika saya menggenggam saya nyaman gitu. Pertama itu kemauan, saya ingin tidak lekat dari handphone saya. Kemudian yang kedua itu harus disiplin. Disiplin, saya harus tahu kapan saya meletakkan handphone saya, memasukkan handphone saya di tas, lalu saya berfokus kepada hal lain. Lebih banyak komunikasi dan bertatap muka dengan orang lain dibandingkan dengan ber-SMS atau mungkin berinternet di dalam handphone. Dukungan sosial itu penting, jadi kalau misalkan dia ada niat lalu meletakkan handphone ternyata di sekitarnya itu tidak, itu tidak akan membantu dia. Maka di situ harus ada, oke, saya akan ada perjanjian misal di antara teman-teman atau di antara keluarga. Kalau kita satu rumah letakkan handphone kita bersama teman-teman. Kalau kita sedang makan masukkan handphone kita makan bersama di luar, maka kita akan ngobrol. Kemudian kalau misalkan memang itu sudah tidak bisa ditangani, mereka yang sudah parah harus menemui terapis atau ahli psikologi untuk dibantu.